Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang proposal rencana pendirian usaha Cus Laundry yang disusun oleh Umu Kholisah, NIM 097, Friski Cahya Utami, NIM 103, Amira Rahmawati, NIM 123. Bab 1. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Yang pertama, latar belakang pengembangan usaha. Kedua, nama perusahaan. Ketiga, alamat perusahaan. Dan keempat, gambaran bisnis. Latar belakang pengembangan usaha. Di era sekarang, membagi waktu di tengah-tengah kesibukan sangat susah. Manajemen waktu sangatlah penting, tapi terkadang menyisipkan waktu untuk mencuci baju, sepatu. Tidak semua orang mampu untuk menyempatkan waktu, apalagi mahasiswa dengan segala kesibukannya. Padahal kebersihan sangatlah penting. Untuk mengatasi masalah di atas, jalan yang diambil oleh mahasiswa adalah jasa tukang cuci atau laundry. Oleh karena itu, usaha laundry merupakan usaha yang memberi peluang keberhasilan. Nama perusahaan. Usaha bisnis ini kami beri nama Cus Laundry. Sesuai dengan nama, bisnis kami juga akan memberi slogan agar semakin bersemangat. Cus Laundry, insya Allah amanah, amin. Alamat perusahaan: Jalan Tegalsari, Dusun 3, Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Cus Laundry merupakan usaha laundry yang memiliki konsep berbeda dari laundry lainnya. Makna dari usaha kami adalah memilih laundryan. Maksudnya, yang membedakan adalah kami menyediakan pelayan laki-laki dan perempuan. Karena laundry biasanya hanya menyediakan pelayan perempuan saja. Karena tidak semua orang menginginkan barangnya tercampur antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, kami menyediakan karyawan laki-laki dan perempuan untuk melakukan tugasnya masing-masing. Cus Laundry juga memiliki kelebihan, yaitu adanya jasa antar cuci yang sudah bersih dan free ongkir untuk daerah sekitar kampus. Jenis bidang usaha. Cus Laundry adalah jenis usaha pelayanan jasa di bidang kebersihan untuk melayani konsumen. Pemilik perusahaan. Usaha ini dimiliki oleh Kholisah, Friski Cahya Utami, dan Amira Rahmawati. Kami melakukan kerjasama untuk membangun bisnis ini. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Cus Laundry. Alamat Jalan Tegalsari, Dusun 3, Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Nama pengusaha Umu Kholisah, Friski Cahya Utami, Amira Rahmawati. Bentuk usaha kami yaitu firma. Dengan nomor telepon perusahaan yaitu 085 747 004 052. Selanjutnya, legalitas perusahaan. 1. Badan hukum. Jenis badan hukum yang perusahaan kami gunakan adalah firma. Karena usaha ini terdiri dari 3 orang anggota, sehingga perusahaan kami memilih bentuk firma. Firma sendiri merupakan badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih, di mana setiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Modal berasal dari para anggota pendiri, dan untuk laba dan keuntungan dibagi kepada anggota sesuai akta pendirian perusahaan. Lalu, perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah toko atau pemilik usaha Cus Laundry, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan yang sudah diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Lalu, tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Usaha laundry memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan usaha terdaftar sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam jasa laundry. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian, surat izin tempat usaha merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha.
Dan yang terakhir, bukti diri. Unit usaha juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan usaha laundry. Struktur organisasi. Manajer Om Horiso. Bagian operasional Friski Cahya Utami. Bagian finansial Amira Rahmawati. Karyawan 1 bagian pencuci dan pengering. Karyawan 2 bagian penyetrika dan packing. Karyawan 3 bagian kasir dan pelayanan. B. Manajemen pemilik perusahaan. Memberi ide-ide atau arahan kepada karyawan dalam menjalankan laundry, merancang kebutuhan cus laundry, bertanggung jawab terhadap peraturan perusahaan, bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem kerja di semua bagian, mengajarkan teknik-teknik tertentu kepada karyawan, melakukan kontrol dan perbaikan perusahaan maupun kualitas pelayanan, dan terakhir mengkoordinir pelaksanaan laundry. Pekerjaan 1. Pencuci dan pengering. Mencuci barang atau pakaian konsumen dengan teliti, memastikan tidak ada yang tercampur dengan barang atau pakaian konsumen lainnya, memisahkan barang atau pakaian laki-laki dan perempuan, mengeringkan pakaian atau barang sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi kerusakan. 2. Penyetrika dan packing. Menyetrika pakaian sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi cacat pada barang, melipat pakaian dengan rapi, mengemas pakaian dengan dibungkus kantong dan dikasih pengharum baju. Selanjutnya, kasir. Menerima pembayaran dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggan, bertanggung jawab atas pakaian yang didata, bertanggung jawab atas keuangan usaha, mampu mengalokasikan dana untuk proses operasional bisnis laundry, memastikan agar konsumen merasa puas dengan pelayanannya. Yang terakhir, pelayanan jasa antar atau kurir. Mengantarkan barang atau pakaian konsumen yang sudah selesai di laundry, memastikan alamat yang dituju agar benar dan tidak tertukar dengan barang konsumen lainnya, memastikan barang atau pakaian lengkap, memastikan kepuasan pelanggan. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. Terdapat 7 poin. Yang pertama, A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. B. Wilayah daerah pemasaran. C. Segmen pasar. D. Kebijakan harga. E. Sistem distribusi. F. Sistem promosi. G. Permintaan produk. H. Kesimpulan dan pemasaran. A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama usaha yang kami dirikan yaitu Kos Laundry. Kegunaan dari jasa cuci atau laundry yang kami tawarkan adalah untuk mengenalkan pelayanan yang terbaik dari Kos Laundry. Berbeda dari tempat laundry lainnya, kami memilih petugas laki-laki dan perempuan untuk melakukan tugasnya dengan baik. B. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah pemasaran yang kami pilih adalah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berada di kawasan Dukuhwalu, karena mayoritas adalah mahasiswa yang membutuhkan bantuan jasa tukang cuci atau laundry. C. Segmen pasar. Usaha laundry menawarkan ke berbagai konsumen dari anak-anak sampai orang tua atau semua kalangan, karena di zaman sekarang cenderung memiliki kesibukan masing-masing dan tidak memiliki waktu untuk melakukan kebersihan, sehingga jasa laundry sangat cocok untuk era sekarang. D. Kebijakan harga. Kos Laundry menetapkan harga untuk setiap kali pencucian dengan penimbang berat per kilo yaitu 5.000 per kilo, dan untuk harga sepasang sepatu 10.000. Penetapan harga ini sudah sesuai dengan harga pasaran di luar sana. E. Sistem distribusi. Kos Laundry berada di lokasi yang dekat dengan kampus, kosan, dan perumahan masyarakat, sehingga lokasi ini sangat strategis. Karena lokasi yang dekat dengan jalan sehingga mudah dilihat dan mudah dicari, dan akan cepat menyebar karena terjangkau. F. Promosi. Setiap merintis usaha baru pasti membutuhkan sebuah promosi, baik media online maupun media cetak. Promosi yang akan kami lakukan adalah memasang iklan melalui media online, spanduk, pamflet, dan lain-lain. Lalu kami juga memasang sebuah promosi di awal launching usaha ini untuk menarik para konsumen, serta memberikan gratis kantong baju untuk 10 kali berlangganan. G. Permintaan produk. Yang pertama, perkembangan permintaan saat ini. Usaha laundry saat ini merupakan usaha yang memiliki pesaing besar.
Oleh karena itu, kami membuat keunggulan-keunggulan pada jasa penawaran yang kami tawarkan. Kami berharap dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut, maka usaha ini dapat berkembang dengan pesat. Dilihat dari tingginya permintaan yang ada, kami menargetkan jasa laundry yang kami tawarkan laku di pasaran. Kami melihat besarnya peluang di sini karena kebutuhan akan jasa layanan laundry ini sangat besar khususnya dari mahasiswa. Yang kedua, perkembangan permintaan yang akan datang. Dengan adanya kecenderungan gaya hidup praktis dan menyerahkan urusan cucian ke jasa laundry, usaha ini cukup menjanjikan keuntungan yang besar. Selain itu, perubahan gaya hidup juga karena tuntutan kesibukan yang memakan waktu dan tenaga. Karyawan, mahasiswa, dan bahkan ibu rumah tangga yang merasa tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian dan energi mereka sudah digunakan untuk aktivitas mereka yang padat sehingga lebih menyerahkan pada usaha laundry. Kesimpulan aspek pemasaran. Berdasarkan aspek pemasaran, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu usaha dapat berjalan dengan lancar. Perlu dipikirkan model pemasaran seperti apa yang akan dilakukan, seperti memilih tempat yang strategis agar mudah dicari oleh konsumen, memilih lokasi dengan target yang pas, misal dekat dengan kampus, maka mahasiswa sebagai sasaran konsumennya. Memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen menjadi terus berlangganan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan melakukan promosi terus-menerus agar usaha laundry semakin terkenal. Dalam aspek pemasaran, sangat penting juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang berbeda dari jasa laundry lainnya. Dengan seperti itu, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya, bab 4, manajemen operasi. Terdapat 6 aspek. Yang pertama, deskripsi teknis, teknologi produksi, kapasitas produksi dan rencana produksi, bahan baku dan bahan penolong, pengolahan atau pembuangan limbah, kebutuhan biaya, aspek teknik produksi, kesimpulan aspek teknik produksi operasi. Yang pertama, A. Deskripsi produksi. Bisnis ini melayani sesuai permintaan konsumen yang datang untuk melaundrykan kaos, jaket, spray, dan lain-lain. Setelah melakukan pendataan terlebih dahulu, maka kasir akan menunjukkan berat dari bahan atau pakaian yang dilaundrykan dalam timbangan. Lalu kasir menanyakan parfum yang akan disediakan dalam berbagai varian. Ada konsumen yang setia dengan parfum dari awal, tapi juga ada yang ingin mencoba-coba dengan parfum yang lain. Setelah selesai dengan urusan parfum, lalu kasir memberitahu tanggal jadinya. Kos laundry mampu mencuci 25 kilo sebanyak 3 kali pencucian dengan kapasitas mesin 10 kilo. Dengan 3 mesin cuci laundry, kos laundry mampu mencuci sebanyak 75 kilo per hari. Kemudian konsumen memilih untuk membayar terlebih dahulu atau ketika pengambilan. B. Teknologi produksi. Yang pertama ada mesin cuci Sharp ISFL 1082. Mesin cuci ini akan kami gunakan karena memiliki kapasitas 10 kilo dan mesin cuci ini juga menawarkan kehandalan mencuci dengan ecologic system dan juga quick wash system yang dapat digunakan saat membutuhkan mesin cuci dengan waktu yang singkat. Kedua, setrika uap. Setrika uap ini juga membutuhkan sumber daya listrik sebagai pengubah energi agar menghasilkan panas. Ada banyak keunggulan dari setrika uap yang menjadi alasan para pengusaha laundry membeli setrika uap ini sebagai salah satu inventaris perusahaan. Ketiga, vacuum table. Menyerap sisa uap air yang ditimbulkan oleh setrika uap sehingga pakaian hasil setrika bisa langsung dipacking ke dalam kemasan tanpa harus menunggu proses pengeringan atau didiamkan beberapa menit. Vacuum table dibuat untuk mempercepat proses finishing pada sebuah laundry. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi.
Kapasitas produksi pada jasa cuci atau laundry ini adalah opening toko dan akan menerima semua pesanan konsumen dengan berapapun beratnya. Dan di awal opening, kami akan mengadakan diskon untuk menarik konsumen, sehingga kami akan menerima pesanan konsumen selama kami buka, pasti kami akan menerima dengan senang hati. Rencana produksi pada kos laundry akan didirikan sebuah laundryan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, khususnya para mahasiswa. Kos laundry ini mempunyai rencana dalam beroperasi pada hari Senin sampai Sabtu dengan jam operasional pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Selama beroperasi, kos laundry akan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga konsumen akan merasa nyaman dan terus berlangganan di usaha kami. Salah satu rencana produksi agar para konsumen terus berlangganan adalah dengan memberikan diskon di opening, menyediakan parfum sesuai dengan selera, memberikan kantong baju untuk konsumen yang terus berlangganan, dan tentunya adalah memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen tidak kecewa. D. Bahan baku dan bahan penolong. Yang pertama, bahan baku terdapat deterjen bubuk, deterjen cair, pewangi, softener, plastik, sauce cleaner atau cairan pembersih, dan cairan penghilang bau tidak sedap. Yang kedua, bahan penolong terdapat timbangan duduk, hanger, jepitan pakaian, botol spray, keranjang, notabone, ember, rak baju, alat tulis kantor, kantong kain, sikat bulu kuda atau premium horse brush, sikat nylon premium atau nylon premium brush, sikat nylon standar, lap, microfiber. Pengolahan atau pembuangan limbah. Bisnis usaha laundry adalah usaha yang menjanjikan karena permintaan yang semakin tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa, jadi menuai keuntungan dari bisnis ini. Tapi harus dipikirkan juga pengolahan atau pembuangan limbahnya. Masalahnya, yang ditimbulkan oleh usaha laundry adalah bersumber pada limbah hasil cucian, yaitu air deterjen. Jadi untuk setiap industri yang menghasilkan limbah cair diwajibkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sebagai pebisnis jasa cuci atau laundry, sangat penting untuk memperhatikan pengolahan atau pembuangan limbah. Karena usaha kami masih berskala kecil, jadi kami membuat pembuangan sendiri seperti membuat septic tank. Karena usaha kecil memang tidak diwajibkan mengurus IPAL yang rumit, cukup diwajibkan mengurus surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya F. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Kebutuhan biaya pada kos laundry dalam aspek teknik produksi pada rincian sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Terdapat kebutuhan pada kos laundry. G. Kesimpulan aspek teknik atau produksi atau operasi. Setiap usaha bisnis yang dijalankan pasti harus ada sebuah teknik perencanaan, dan dengan adanya teknik operasi yang mendukung proses kegiatan perusahaan, mulai dari penentuan lokasi yang strategis, menyediakan tempat pembuangan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan sekitar, memilih teknologi dengan yang berkualitas agar menghasilkan kualitas yang terbaik, karena semakin banyak pesaing di luar sana, jadi kita harus menyediakan kualitas yang terbaik untuk mendukung usaha ini. Jadi, dengan adanya aspek produksi dari teknik dan teknologi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa aspek ini mampu menunjang dan mempermudah dalam usaha bisnis yang kami jalankan. Selanjutnya, bab 5 tentang aspek keuangan. Pada bagian ini akan dibahas tentang struktur pembiayaan perusahaan, proyeksi keuangan perusahaan, analisis rasio keuangan, dan kesimpulan analisis aspek keuangan. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan. Modal perusahaan dari Cus Laundry didapat dari modal sendiri, yaitu gabungan dari para pemilik. 40% modal dari Umu Holisoh, 30% modal Friski Cahya Utami, dan 30% dari modal Amira Rahmawati. Modal yang kami butuhkan yaitu sebesar 35 juta. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat tabel yang sudah kami buat.
Yang kedua yaitu proyeksi keuangan perusahaan biaya investasi. Bagian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama biaya investasi. Jadi kami akan membeli 3 unit mesin cuci dengan total harga 10.800.000, 2 unit setrika uap dengan total harga 4 juta, 1 unit timbangan dengan harga 350.000, 2 unit vacuum table dengan total harga 6 juta, 2 unit rak pakaian dengan total harga 900.000, 3 unit meja dengan total harga 1.050.000, 3 unit kursi dengan total harga 80.000, 2 unit kipas angin dengan total harga 500.000, 10 lusin hanger dan jepitan pakaian dengan total harga 320.000, 5 buah ember ukuran jumbo dengan total harga 200.000, sewa bangunan selama 1 tahun 6 juta, biaya perizinan 1.500.000, spanduk ukuran 2 meter seharga 100.000, biaya pembuatan septic tank sebesar 2.200.000, dan untuk barang lain sebagainya sebesar 1 juta. Sehingga total biaya investasi adalah 35 juta. Bagian yang kedua yaitu biaya operasional. Kami menggunakan tabel untuk merinci biaya-biaya yang dikeluarkan. Tabel yang kami buat memuat nama biaya, jumlah, total per bulan, total per tahun. Mulai dari biaya bahan baku dengan jumlah 1 set seharga 1.500.000 per bulan. Lalu biaya tenaga kerja yang meliputi 4 orang karyawan pencuci setrika packing dan cuci sepatu dengan upah 1.200.000, 1 orang kasir dengan upah 1 juta, dan 1 orang kurir dengan upah 500.000. Maka total biaya tenaga kerja per bulannya itu 6.300.000. Lalu biaya listrik, air, dan telepon. Total per bulannya itu 1.200.000. Lalu biaya pemasaran dan biaya bahan bakar dengan pengeluaran per bulan yaitu 500.000. Maka total biaya operasional per bulan itu 9.500.000. Dan total biaya operasional per tahunnya itu 114 juta. Kemudian bagian yang ketiga yaitu rekapitulasi skenario pendapatan. Rata-rata pendapatan laundry, baju, selimut, dan lain-lain per harinya itu sebanyak 75 kg dengan nominal transaksi per kilogramnya itu Rp5.000. Jadi total pendapatan laundry, baju, selimut, dan lain-lain per harinya itu 375.000. Kemudian rata-rata pendapatan laundry sepatu per harinya sebanyak 15 pasang dengan nominal transaksi per pasangnya itu 10.000. Jadi total pendapatan laundry sepatu adalah 150.000. Jadi total keseluruhan pendapatan per hari yaitu 525.000 dikali 26 hari dalam 1 bulan yaitu 13.650.000, dan total pendapatan per tahunnya menjadi 163.800.000. Dan bagian yang keempat yaitu proyeksi laporan arus kas atau cash flow selama 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 dengan perhitungan pendapatan dikurangi HPP atau 30% dari pendapatan dikurangi biaya-biaya dan depresiasi. Maka ketemulah earning before tax. Kemudian earning before tax tersebut dikali pajak 10%, lalu ketemulah earning after tax. Kemudian earning after tax ditambah depresiasi, maka ketemulah profit arus kas pada tahun 2020 sebesar 45.920.000, tahun 2021 sebesar 47.270.000, dan pada tahun 2022 sebesar 47.036.000. Yang ketiga yaitu analisis resiko keuangan. Kami menggunakan 5 metode analisis resiko keuangan. Di antaranya yang pertama, analisis net present value atau NPV. Perhitungan ini didasarkan pada tingkat bunga atau diskon rate sebesar 10%. Caranya, mengalihkan arus kas tahun pertama, kedua, dan ketiga dengan tingkat bunga 10%. Maka ketemulah present value. Lalu ketemulah juga total present value arus kas sebesar 116 juta
Rp110.336 dikurangi dengan present value investasi sebesar 35 juta, maka ketemulah net present value sebesar Rp81.110.336. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan NPF, investasi pada Choose Laundry menguntungkan karena hasil NPF menunjukkan angka positif sebesar Rp81.110.336. Yang kedua yaitu menggunakan metode payback period. Rumusnya yaitu jumlah investasi dibagi aliran kas bersih dikali 12 bulan, di mana jumlah investasi adalah 35 juta dibagi aliran kas bersih sebesar 45.920.000 dikali 12 bulan, maka ketemulah hasilnya 9,146 dibulatkan menjadi 9,15. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan payback period, investasi pada Choose Laundry menguntungkan karena dana yang diinvestasikan akan kembali dalam jangka waktu 9 bulan 15 hari. Yang ketiga, menggunakan metode Profitability Index. Rumusnya yaitu total present value kas bersih dibagi total investasi, di mana jumlah total present value kas bersih adalah Rp81.110.336 dibagi total investasi sebesar 35 juta, maka ketemulah hasilnya 2,317. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan Profitability Index, investasi pada Choose Laundry menguntungkan karena memenuhi kriteria jika lebih dari 1, yaitu sebesar 2,317. Selanjutnya yaitu metode keempat, metode Internal Rate of Return atau IRR. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata profit setahun dengan cara menjumlah total profit dalam 3 tahun dibagi 3 tahun. Itu rata-rata profit setahun sama dengan 140.226.000 dibagi 3, maka ketemulah hasilnya rata-rata profit dalam setahun yaitu 46.742.000. Yang kedua yaitu memperkirakan diskon faktor. Rumusnya itu sendiri yaitu diskon faktor sama dengan investasi dibagi profit setahun, di mana jumlah investasi yaitu 35 juta dibagi proses setahun yaitu 45.920.000, maka diketemulah hasilnya 0,7621. Jadi perkiraan diskon faktor 0,7621 setelah dilihat pada tabel NPF ternyata angka yang mendekati 0,7621 adalah 0,769, yaitu pada tahun kedua dengan diskon faktor 14%, artinya IRR berada di sekitar 14%, yaitu 14% dan 16%. Yang ketiga yaitu perhitungan IRR. IRR itu sendiri rumusnya yaitu P1 dikurangi C1 dikali P2 dikurangi P1 dikali bagi C2 dikurangi C1. Maka IRR sama dengan 14% dikurangi Rp70.371.770 dikali 16% dikurangi 14%, lalu dibagi Rp70.469.236 dikurangi Rp73.271.770. Jadi IRR sama dengan 14% dikurangi Rp70.371.770 dikali 2% dibagi Rp70.469.236. Lalu IRR sama dengan 14% dikurangi Rp140.743.540 dibagi Rp70.469.236. IRR sama dengan 14% dikurangi 2,1%, maka IRR sama dengan 11,9%. Berdasarkan perhitungan Internal Rate of Return atau IRR diketahui sebesar 11,9%, lebih besar dari biaya modal atau cost of capital sebesar 10%, maka investasi pada Choose Laundry menguntungkan. Yang terakhir yaitu metode Accounting Rate of Return atau ARR.
Dapat dilihat dari tabel yang sudah kami buat, total IET yaitu sebesar 107.226.000 dan rata-rata IAT sebesar 35.742.000. Selanjutnya mencari average investment dengan rumus total investment dibagi 2. Maka average investment sama dengan 35 juta dibagi 2 dengan hasilnya yaitu 17.500.000. Kemudian melakukan perhitungan ARR. ARR sendiri itu rumusnya yaitu earning after tax dibagi average investment dikali 100%, di mana earning after tax yaitu sebesar 107.226.000 dibagi average investment sebesar 17.500.000 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 61,3%. Berdasarkan perhitungan accounting rate of return atau ARR, diketahui bahwa menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak sebesar 61,3% pada investasi Just Laundry. Yang keempat, kesimpulan analisis aspek keuangan. Kesimpulan dari analisis aspek keuangan ini adalah dengan modal sendiri sebesar 35 juta, dengan biaya investasi sebesar 35 juta, dan biaya operasional sebesar 114 juta per tahun, dapat menghasilkan usaha yang dapat dijalankan atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan. Dibuktikan dengan adanya analisis resiko keuangan seperti NPF, Payback Period, Profitability Index, IRR, dan ARR. Kemudian bab 6 penutup. A. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Dari hasil analisis beberapa faktor, usaha Just Laundry dilihat dari nilai NPF, Payback Period, Profitability Index, IRR, dan ARR, bahwa usaha layak untuk dijalankan atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan. Ada pun 4 faktor yang mendukung pendirian usaha tersebut, yaitu 1. Ditinjau dari aspek organisasi dan manajemen. Kedua, ditinjau dari aspek pemasaran dan pasar. Yang ketiga, ditinjau dari aspek manajemen operasi. Dan yang keempat, ditinjau dari aspek keuangan. Lalu B. Rekomendasi tindak lanjut. Dari penjabaran di bab sebelumnya, serta hasil dari studi ini, usaha yang dijalankan sudah sangat layak. Namun usaha ini masih perlu meningkatkan standar pelayanan dengan baik. Dan apabila pelanggan semakin bertambah, bisa menambah kapasitas peralatan, sehingga kami dapat melayani pelanggan dengan lebih optimal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.